kasih Anda masih bersama kami di Jagongan Sargede dan kita masih membahas tentang persiapan Pilkada serentak ya tahun 2015 Kota Solo ikut serta di bulan Desember mendatang ya. Nah, ini memang sedang dibicarakan tentang bakal calon karena di sini kan kemungkinan ada head to head-nya itu dari partai yang mendominasi DPRD dengan koalisi ya, dengan koalisi. Tapi belum ditentukan juga koalisinya di sini ya, karena juga masih belum semuanya ikut kan di koalisi ini ya Pak ya. Kalau koalisi namanya sudah ditentukan. Oh, namanya koalisinya, tapi yang ikut koalisinya kan itu kemudian yang masuk, yang jelas sudah masuk itu ada tiga partai itu, ya. Nah, yang dua juga sudah menyusul dan insya Allah nanti dari yang satunya juga akan menyusul. Kan gitu. Bakal seru ini nanti. Gitu. Kalau head to head bener loh. Kalau kamu nggak ikut loh ya. Tapi kalau kamu ikut nanti. Yang mengkhawatirkan kan kalau nanti ikut kan itu. Head to head. Iya. Tunggu saja kedatangan. Dan saya juga yang kita khawatirkan kalau menang gitu. Iya. Gitu. Berarti Satrio dipingit. Dipingit ya. Dipingit. Dari independen, nggak dikenal, nggak terkenal, menang. Apa? Mimpi ya. Memang sing independen itu malah jadi permasalahan. Karena tidak bisa dihitung, tidak bisa dilihat track recordnya kayak apa. Cuma kalau kita melihat Mas, ya, ini harus persiapan betul-betul independen karena syaratnya tadi fotokopi KTP, kemudian surat pernyataan. Oh, ada surat pernyataan. Setelah itu surat pernyataan dukungan. Kemudian setelah itu diverifikasi. Bener nggak itu? Ketika diverifikasi dari KPU tidak betul ya gugur. Udah ngelayat aku loh ya. Gugur di medan perang. Malah setu. Iya. Berarti memang itu syaratnya yang independen. Kalau yang syarat dari partai tadi udah. Kalau dari partai syaratnya minimal 20% kursi. Jadi dikatakan berarti minimal 9 kursi ada di DPRD. Iya. Oke. Sangat mudah sebenarnya ya Pak ya. Ya sebetulnya ya bisa mudah, tapi yang paling tadi ya yang jelas sudah bisa mencalonkan secara mandiri ya hanya PDI. Itu hanya PDI aja gitu. Lainnya ya harus bergabung. Harus bergabung atau berkoalisi. Minimal gitu. 2 partai itu sudah bisa bergabung. Kalau 2 partai misalnya PAN sama Golkar juga belum. Misalnya PAN sama PKS bisa kan 9 kursi asalkan jumlahnya minimal 9 sudah ya, itu baru bisa. Kalau baru 8 ya belum gitu. Nempil masa betul enggak? Ora iso. Nempil buat nempil-nempilan ini gitu. Kempel ya iso. Iso nempil siji. Kita ingatkan dulu yang mau bergabung boleh 02718575555. Kalau untuk dari partai sendiri apa sih yang harus disiapkan bakal calon ini? Ya, tentu. Kalau dari independen kan jelas tadi dukungan. Ya, dukungan. Kalau dari partai itu yang jelas satu persyaratan minimal. Jumlah kursi. Kemudian mestinya setelah itu membuat aturan gabungan dari koalisi itu kan gitu. Nah, kemudian menjaring calon itu sendiri kan itu. Kalau di partai-partai politik yang ada di Kota Surakarta itu persiapannya masing-masing tentu saja berdasarkan kondisi masing-masing partai politik. Nah, kebetulan kalau di PAN itu memang sudah fix, artinya sudah tidak ada permasalahan dengan masalah koalisi ini. Bahkan calon pun juga kita sudah siapkan kan gitu. Cuma nanti kemudian kita bawa ke koalisi kan gitu. Nah, kami berharap juga partai-partai politik yang ada di Kota Surakarta itu juga tidak ada masalah, terutama di internalnya, sehingga nanti bisa segera kalau yang mau bergabung segera bergabung, kalau kemudian segera memproses untuk mencalonkan bakal wali kota itu sendiri dan wakil wali kota dan gitu. Kalau misalnya dari koalisi ini mengambil satu mungkin di luar partai bisa nggak? Di luar partai artinya tidak orang partai. Bukan orang partai. Oh bisa, sangat juga. bisa. Bahkan ya ini kalau saya pribadi sebagai pribadi itu memang menghendaki calon yang dari koalisi itu bisa berasal dari
luar partai politik. Kempil bisa. Kamu nggak independen nggak bisa meskipun di partai politik di tempat kami itu sudah mencalonkan kadernya untuk bisa. Tapi kami sendiri, saya sendiri memang berharap nanti bisa yang dari luar partai politik. Kita tambah dikit Mas. Jadi nanti kita akan melihat pertarungan akan menjadi lebih luar biasa, artinya lebih dinamis karena nanti kalau bisa head to head kan calonnya hanya 2 dan itu lebih memudahkan masyarakat. 2 pasang nyoblos ya gampang, kalau tidak nomor 1 ya nomor 2. Tapi tentunya di sini parpol di luar PDI Perjuangan itu memang harus berkoalisi dan disinilah yang kemudian dibutuhkan figur, dibutuhkan sosok figur yang bisa diterima di semua partai koalisi itu. Nah, inilah yang kemudian baru kita persiapkan dan sebenarnya calonnya sudah ada ya Pak Umar ya. Sudah. Ini baru kita timang-timang begitu, tapi pada saatnya nanti insya Allah akan kita publiskan, kita akan munculkan begitu. Ya. Nah, kalau pelaksanaan pilkada ini kan sebenarnya yang punya gawe adalah KPU. Kemudian juga ada lembaga lain seperti Panwaslu semacam itu. Kalau melihat kerja, koordinasi, kerjasama dari lembaga-lembaga ini bagaimana ini? Terutama sekali nanti untuk persiapan ke 2015 ini ya, belajar dari pengalaman sebelumnya. Saya kira KPU Kota Surakarta itu sudah cukup lumayan baik kinerjanya, juga begitu juga dengan Panwaslunya. Memang hanya kalau dilihat dari kekurangan tetap ada kekurangan di sana sini. Cuma secara umum memang dapat saya katakan itu sudah cukup baik, terbukti itu tidak menimbulkan gejolak yang berkepanjangan kan gitu. Nah, kami berharap nanti di pemilu kada nanti juga seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan yang berkepanjangan sehingga nanti bisa segera mendapatkan pemimpin yang baru gitu, bisa memimpin Kota Surakarta ini ke depan kan gitu. Kita tambah ya. Sependapat dengan Pak Umar. Jadi kalau kita melihat KPUD Kota Surakarta sudah sangat mumpuni dalam beberapa tahun belakangan ini ketika menyelenggarakan pilkada ataupun pilpres, ya itu sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya kalau kita melihat bagaimana kultur masyarakat Kota Surakarta yang saya melihat ini melek politik, yang sudah begitu paham dengan politik ini sehingga paham akan tahapan-tahapan, dan inilah yang sangat mendukung. Artinya kerjasama antara KPU dengan masyarakat. Ini yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan relatif tidak ada gejolak di bawah dalam pelaksanaan pileg maupun pilkada. Nah, Mas Gempil, sebelum kita ketemu dengan Pak Umar, Pak Asih, mudeng ora iki tahapan pilkada. Genah ora no aku. Aku ngerti ya pilekmu Mas. Pilek. Dadi obat. Vitamin C sing akeh ngombe banyu putih. Mangan sing akeh kuwi pileke engko mari. Wis yakin kuwi. Nanti kita coba bahas ya. Dengan pemahaman masyarakat Kota Solo. Khususnya ya, ini kaitannya dengan pilkada besok bulan Desember yang 9 bulan lagi ini. Kira-kira apakah memang sosialisasi sudah banyak dilakukan sehingga masyarakat benar-benar siap juga untuk menentukan pemimpin yang terbaik nantinya buat Solo. Kita akan jeda terlebih dahulu. Mitra TV, kami kembali lagi nanti di Jagungan Sargedi. Tetap bersama kami di Pondahar Mohon.